Jadi awalnya sebetulnya saya itu membangun pasar dulu sebetulnya. Jadi sebelum saya punya kandang ini, saya adalah konten kreator. Saya sering sambang kandang ke kandang-kandang milik teman, sama peternak. Kemudian akhirnya saya memutuskan membuat peternakan ini juga karena saya memikirkan bagaimana untuk mengonten lebih mudah. Ternyata offline-annya cukup tinggi, artinya ketika saya mempunyai kandang, lah itu banyak yang tanya ke kandang ini untuk memesan entok-entok yang ada di kandang ini. Perkenalkan, nama saya Hendry. Banyak juga yang menyebut saya Tom. Kenapa itu? Kemudian farm saya namanya Tom's Way. Jadi Tom's Way Farm itu dari nama saya. Saya beralamatkan di Desa Piji, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Budidaya ternak entok sendiri, saya sudah mengawalinya sekitar tahun 2023. Ternak entok jenis jumbo dan juga rambon. Kalau dari awal saya budidaya ternak entok itu, saya memelihara entok rambon sebanyak 1 paket. Waktu itu awalnya hanya 6 ekor, 1 jantan 5 betina. Kemudian saya sempat ganti ke jumbo, dan yang rambonnya sempat saya off, tapi kemudian di waktu berikutnya saya memutuskan untuk memelihara kedua-duanya dengan alasan untuk jumbo ini ternyata memiliki segmen tersendiri, artinya penjualannya tidak secepat rambon begitu ya. Kemudian itu awalnya kenapa kemudian saya mengembalikan rambon-rambon yang pernah saya jual, dan akhirnya saya memelihara 2 jenis entok dengan pertimbangan untuk rambon itu dengan harga yang lebih ekonomis, bisa menjual lebih cepat. Kemudian yang jumbo ini memang untuk kualitas harga yang lebih mahal begitu ya, dengan tidak terlalu cepat untuk menjualnya karena masuknya ke segmen penghobi begitu. Untuk tantangan atau kendala peternak entok itu, pertama biasanya adalah menyiapkan lahan. Memang disyaratkan untuk bukan disyaratkan ya, idealnya untuk peternak entok itu memiliki lahan, kemudian membuat kandang juga harus diperhitungkan. Terus kemudian pemilihan materi, mendatangkan materi lah. Ketiga unsur ini memiliki tantangan tersendiri ya. Yang pertama untuk lahan, tentu saja kebetulan ini ada lahan di wilayah Piji ini. Saya hanya menggunakan lahan awalnya hanya separuhnya ini untuk pengembangan entoknya, dan kemudian sedikit demi sedikit beriring dengan pertambahan entok yang ada di kandang ini saya perluas. Kemudian untuk materi kandang atau manajemen kandang, saya memang memilih dengan bambu awalnya, dengan bambu yang banyak ada di desa ini. Kemudian saya buat pagar memutar itu untuk supaya entok-entok ini tidak keluar, atau bisa dikatakan peternakan semi intensif begitu ya, supaya tidak kontak dengan luar lah. Kemudian untuk materi kandang ini memang awalnya saya mendatangkan entok dari teman atau peternak yang sudah ada dulu di Rambon. Kemudian untuk jumbonya saya berburu ya, maksudnya kita mencari materi kandang untuk kemudian saya silangkan dan untuk menghasilkan jenis entok menurut standarnya di kandang ini begitu. Untuk penyakit sendiri, alhamdulillah saya belum pernah kena aradan. Itu kemungkinan karena saya memang di lokasi yang jauh dari pemukiman pertama. Jadi di sini jarak antara rumah itu cukup jauh. Kemudian untuk ternak unggas yang berkeliaran di wilayah di luar kandang itu cukup sedikit. Yang satu itu. Yang kedua, saya memang intensif melakukan desinfeksi. Satu dengan penyemprotan, kemudian untuk air itu menjadi kunci kalau bagi saya. Artinya memang
untuk memelihara entok ini kita butuh air yang untuk mendukung tumbuh kembangnya entok. Jadi tidak hanya di pakan menurut saya kuncinya, di air juga cukup menentukan. Untuk pemasaran atau penjualan itu yang mungkin lebih menarik ya. Jadi awalnya sebetulnya saya itu membangun pasar dulu sebetulnya. Jadi sebelum saya punya kandang ini, saya adalah konten kreator di di bidang peternakan lah bahasanya gitu. Saya sering sambang kandang ke kandang-kandang milik teman sama peternak. Kemudian akhirnya saya memutuskan membuat peternakan ini juga karena saya memikirkan bagaimana untuk mengonten lebih mudah. Awalnya dari situ. Kemudian setelah sekian lama berjalan, ternyata selain saya mengejar viewer ya di laman platform YouTube, ternyata offline-annya cukup tinggi. Artinya ketika saya mempunyai kandang, lah itu banyak yang tanya ke kandang ini untuk memesan entok-entok yang ada di kandang ini. Nah, kalau sebelumnya kan saya biasanya kalau konten itu saya sertakan di untuk alamat kandang termasuk kontaknya lah. Tentu saja saya tidak perlu menjadi admin, tapi ketika saya memiliki kandang, akhirnya saya juga harus memikirkan mengelola admin itu untuk kemudian menjadi andalan saya untuk pemasaran. Artinya bisa dikatakan bahwa pemasaran di kandang ini lebih dulu dibanding populasi entok yang ada di sini. Itu kemudian kenapa di pemasaran memang saya menilai atau melihat kuncinya ada di sekarang karena sudah di eranya medsos ya, baik dengan laman YouTube, TikTok atau Facebook, itu sangat menentukan sukses penjualan pemasarannya begitu. Kalau kendala pernah di prank atau kemudian pesan nggak jadi, saya ada beberapa tapi nggak masalah bagi kami karena khusus untuk entok di sini juga memiliki segmen sendiri, ternyata peminatnya juga sendiri, tidak kemudian sama dengan kandang-kandang yang lainnya walaupun materinya sama. Jadi untuk memilih budidaya ternak entok sendiri sebetulnya awalnya memang karena saya melihat entok ini kan masih di skala rumahan ya, belum ada yang sekelas industri seperti di luar negeri mungkin yang dikonsumsi dagingnya, atau kalau di Indonesia seperti ayam pedaging dan lain-lainnya. Jadi untuk di entok sendiri memang itu menjadi salah satu kelebihan juga kerugian sebetulnya, karena di entok khususnya yang jumbo ini memiliki tren yang beda dengan yang ada di luar sana. Kalau di luar sana semuanya pasti diarahkan ke pedaging ya. Artinya entok sebagus apapun, sebesar apapun masuknya ke pedaging kalau di luar. Kalau di sini masih ada space itu. Jadi kenapa kemudian entok jumbo ini saya rawat sendiri dengan putaran pasar sendiri, karena memang ada peluang di situ. Sementara untuk yang Rambon mungkin kedepannya saya juga sepakat bahwa pada muaranya nanti tentu saja akan ke pedaging juga. Hanya saja ini masalah tren ya, kalau menurut saya. Trennya akan sampai kapan itu saya juga mengikuti, tapi kami juga sudah menyiapkan tentunya ketika ini nanti harus lari ke pedaging minimal ya untuk usaha ternak di pedesaan seperti ini. Ibaratnya kalau mau beli daging entok mahal, minimal saya sudah punya lah, tidak perlu harus beli, tinggal motong begitu. Syukur-syukur bisa menjual keluar, karena saya kemarin juga sempat survei pasar di jelang lebaran itu harganya masih lumayan, fluktuasinya sampai 250. Itu tentu saja bagi segmen pedaging di Rambon khususnya masih ada peluang menurut saya. Jadi di kandang ini memang saya fokuskan di breeding ya untuk penjualan DOE. Jadi untuk anakannya memang permintaan tentu saja lebih tinggi yang Rambon karena lebih ekonomis. Tapi di jumbo juga tinggi. Hanya saja saya memang membatasi untuk populasi jumbo ini hanya beberapa ekor begitu, karena saya masih melindungi klannya. Jadi banyak yang PO kalau yang jumbo, artinya entok belum menetas,
ini sebetulnya sudah laku. Hanya saja memang kendalanya ketika entok ini nggak menetas, itu tentu saja harus menunggu lebih lama. Ada pilihan sebetulnya untuk menambah populasi ya, untuk betinanya, tapi jantannya tetap satu itu dengan produksivitas yang lebih banyak dengan perbandingan mungkin kalau ini kan perbandingan 1:4 ya, banding 5. Ketika mau menambah saya harus mencari pejantan dengan brand ya. Maksudnya saya bikin maskot, bikin brand sendiri. Maksudnya kalau ini kan ada peminatnya sendiri ya. Di sini maskotnya Sambo lah, itu sudah punya minat pasar sendiri ternyata. Lah, ketika saya mendatangkan pejantan lagi, tentu saja akan membangun lagi untuk pejantannya, dan tentu saja di kandang ini saya akan mengembangkan yang turunan dari Sambo. Mungkin anak-anaknya ini yang jantan-jantan beberapa saya save untuk menambah populasi. Jadi, termasuk yang Rambon juga ternyata sekarang trennya juga cukup masih tinggi di wilayah, bahkan ke wilayah Cirebon, Jawa Barat masih banyak yang pesen order begitu. Dan di Rambon terakhir untuk bulan Juli ya, pemesanan dari Cirebon itu ada 500 ekor DOE, tapi tentu saja tidak sekali pengiriman karena populasi di kandang ini hanya sekitar 30 indukan ya. Jadi mungkin 2 kali atau 3 kali pengiriman. Nah, ini memang ada perubahan sedikit. Yang awalnya dari bambu itu bertahan sekitar 1 tahun karena memang pengelolaan saya agak kurang baik. Bawahnya tidak saya kasih umpak begitu, terus dipakan rayap. Tapi untuk pagar luar masih aman, ada tambal sulam beberapa. Kemudian yang di belakang saya ini memang saya proyeksikan untuk pemeliharaan jumbo. Jadi di sini ada 2 jenis jumbo, ada Bawor dan Sambo. Jadi yang barat ini nanti untuk pengembangan si Sambo, dan yang sini untuk Bawor. Yang di tengah ini nanti kita pindah sini semua di 2 lokal ini, dan yang sebelah timur nanti free untuk Rambon. Mungkin akan ada penambahan karena permintaannya cukup lumayan banyak untuk Rambon. Kalau sejauh ini malah lebih banyak di luar daerah ya, maksudnya di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, terjauh itu dari Lampung. Kalau di Sulawesi Selatan, di Luwu itu masih terkendala untuk pengiriman. Ada beberapa list di belakang. Daerah Jawa Timur itu ada dari Ngawi, dari Kudus, kemarin Demak. Kalau di daerah Jawa Barat ada Cirebon, Tangerang. Nah, untuk pengiriman sejauh ini saya masih mengandalkan pakai kereta. Jadi saya memang setiap order masih di Pulau Jawa, saya masih menanyakan dari stasiun terdekat mana, karena saya memilih itu karena apa ya, lebih tepat waktunya. Terus kemudian ada jaminan bahwa umpamanya berangkat pagi, besok sore sudah sampai sana, dan kemudian langsung bisa diambil, dan sedikit relatif lebih murah untuk ongkirnya. Tapi kalau memilih untuk diantar sampai rumah juga ada beberapa saya kirim langsung daerah Demak itu karena sulit untuk stasiunnya, terpaksa pakai ekspedisi. Menurut saya tidak hanya di desa, di kota pun menurut saya ketika itu ada kemauan dan bahasanya apa ya, yang tidak normatif begini, karena saat ini untuk lapangan kerja juga mungkin masih banyak ya, masih ada, tapi ada tren bahwa saya tidak akan menyebut usia produktif ya, mungkin yang sudah purna umpamanya itu kebiasaannya larinya ke, kalau nggak peternakan, ke pertanian untuk mengisi masa pensiun. Dan pensiun itu tidak harus menunggu tua menurut saya, dan itu bisa dirintis bahkan seketika kita masih punya pekerjaan begitu. Nah, itu yang kemudian memotivasi saya, kemudian saya memutuskan untuk beternak entok. Satu, saya melihat yang tadi alasan pertama, belum banyak yang kemudian skala industri, jadi persaingannya masih belum begitu tinggi di modal ya. Kalau yang industri kan harus punya modal banyak, dan untuk skala rumahan oke lah untuk budidaya seperti ini. Dan ini semua juga berangkat dari
6 ekor itu kemudian bertambah itu juga dari entok, meskipun ada beberapa ya untuk ini memang ada uang dari luar untuk investasi, tapi saya sebut investasi lah untuk kandang dan lain-lainnya. Sementara untuk entok ketika bisa manajemen, menambah sedikit demi sedikit seperti halnya orang-orang dulu lah, menyimpan atau merawat entok-entok ini dari sedikit menjadi banyak. Kemudian tentu saja kita akan memikirkan margin keuntungannya juga akan semakin banyak. Untuk usaha seperti ini sebetulnya apa ya? Kita tidak bisa pertama membuat usaha ini memikirkan keuntungan. Kita awalnya memang hanya memikirkan cash flow dulu, balik modal lah bahasanya gitu. Setelah itu baru kemudian sudah bisa dibuktikan ketika usaha ini sudah berhasil dalam tanda kutip. Kalau menurut saya sudah cash flow, balik modal, itu kemudian baru menentukan mau dikembangkan lagi atau kita akan jeda dulu atau akan berhenti. Ketika cash flow kembali kemudian akan mengembangkan usaha, tentu saja kita akan berpikir penambahan populasi entok, terus kemudian pakan yang akan semakin banyak, terus kemudian perluasan lahan, itu tentu saja harus dipikirkan sehingga usaha ini tidak kemudian berhenti. Itu belum di faktor apa namanya aradan itu, faktor luar ya. Ketika terserang itu antisipasinya bagaimana? Kalau menurut saya harus melakukan saving juga. Dari keuntungan ini harus ada yang di saving. Kemudian untuk bahasanya nek peternak itu serpan. Peternak itu memang harus punya serep modal, dan kalau ternak yang besar tentu saja savingnya harus besar. Dan di entok ini umpamanya ya mati 3, terus kita masih saving untuk mengembalikan 3 pun masih, insya Allah masih bisa dengan manajemen keuangan yang rigid dan memang harus di pondok-pondok begitu. Ini untuk tuku katul, tuku ini harus memang benar-benar dihitung, karena ini usaha ya, beda dengan hobi. Kalau hobi tentu saja tidak memikirkan itu. Kalau usaha tetap serigid apapun pengeluaran, kita harus hitung ya, supaya nanti kelihatan ini rugi atau untung, kita sudah cash flow atau sudah balik modal atau belum. Kalau untung berapa, kemudian untung ini harus di split lagi, kembalikan ke entok, ke kandang, kemudian sebagian untuk cadangan ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terserang penyakit dan lain-lainnya. Awalnya memang usaha ternak entok ini dari keluarga agak kurang yakin begitu, karena saya hanya mengandalkan di platform YouTube itu tadi awalnya. Ketika saya masuk ke dunia peternakan dari nol loh, saya nggak punya basic sebagai peternak, tapi saya sepakat dari beberapa peternak yang sudah senior mengatakan bahwa awal dari usaha ternak entok ini harus diawali dari hobi dulu. Kita kenali ternak kita bisa mengelolanya, baru kita akan bicara soal keuntungan itu tadi. Setelah kita bisa melihara dengan baik, menjaga kualitas minimal, kredibilitas kandang kita jadi, pasar juga sudah mengakui, tentu saja nanti akan seiring jalan, walaupun keuntungan sedikit atau banyak itu nanti urusan yang lain. Yang jelas keluarga kini sudah mulai mendukung lah, banyak yang datang ke sini. Kemudian untuk pengelolaan ini saya sendiri belum menggunakan anak kandang dan lain-lainnya, hanya saya kelola sendiri. Oke, terima kasih sudah datang ke kandang ini, sudah melihat video ini. Silahkan subscribe di channel Bang Rinto. Jangan lupa share ya, supaya lebih bermanfaat videonya.